Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Taicak-cak ninggang huntuk laun-laun jadi lebok. Nah, itukah artinya? Tentu bukan. Itu gurauan saja. Yuk kita ikuti yang benarnya di sini. Assalamualaikum sampurasun. Urang tepang deui di kanal Sunda, tempat diajar nyarios bahasa Sunda. Ayeuna urang ngaguar masalah peribahasa Sunda. Yuk cek idot. Yang pertama adalah yang tadi, Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi dekok. Cikaracak itu artinya air yang netes jatuh ke bawah, kena sama batu itu kita sudah tahu batu itu kuat, tapi karena makin lama kena air makin tergerus, lama-lama batu itu agak melegok gitu. Itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia sama dengan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah uyah moal tees kaluhur. Garam itu kalau lama-lama suka berair, netesnya tentu ke bawah. Jadi kalau tetesan air garam itu tetap asin. Peribahasa ini menggambarkan bahwa satu sifat anak tidak akan beda jauh dengan orang tuanya. Tentu ini ada anomali juga, tapi ya begitulah namanya peribahasa. Selanjutnya adalah bentik curug balas nunjuk, capetang balas miwarang. Artinya orang hanya punya kemampuan untuk memerintah saja, pakai telunjuk itu, pemerintah ini itu. Nah, ini artinya dari peribahasa ini. Lanjut ke sabanda sariksa. Sabanda sariksa itu artinya kalau menggunakan barang yang sama, ya kita pelihara sama-sama gitu. Entah, jangan berpikir ini punya saya, ini punya siapa gitu, tapi kalau digunakan bersama ya diurus bersama, dipelihara bersama. Selanjutnya netes, semplek, nincak, semplak. Netek dan nincak itu adalah kata yang bersinonim yang berarti menginjak. Semplek dan semplak juga kata bersinonim yang berarti adalah patah. Jadi peribahasa ini menunjukkan seseorang yang sedang dalam kesialan lah, gitu, kesialan. Jadi memutuskan apapun dia selalu merasa bersalah. Nah, seperti itu. Selanjutnya dedeg sampai rupa hade. Itu menandakan menunjukkan seseorang itu udah tinggi, badannya ideal, ganteng lagi gitu. Ya jika uing meureun lah gitu. Selanjutnya monyet ngagugulung kalapa. Juga monyet ngagugulung kalapa. Ini menunjukkan bahwa seseorang bergaya menggunakan satu barang, tapi dia sendiri tidak tahu fungsinya barang itu. Nah, ini beberapa tahun yang lalu terjadi ketika banyak komputer dikirim ke daerah. Terus dengan bangganya daerah bilang bahwa oh, kami punya komputer, tapi tidak bisa menggunakan komputer. Nah, seperti itu. Kacai jadi selewi, kadarat jadi saloga. Nah, lewi itu sebuah palung yang ada di sungai. Jadi di sebuah sungai ada palung yang dalam, itu disebutnya lewi. Nah, istilah ini untuk menggambarkan seseorang kemana-mana rukun, sering pergi bersama-sama. Biasanya digambarkan untuk suami istri. Pagiri-giri cai, pagirang-girang tampian. Tampian itu tempat mandi, nyuci piring atau apa, itu di sungai.
Jadi biasanya warga di sekitar pinggir sungai dia membuat satu tempat untuk memudahkan mereka melakukan aktivitas cuci mencuci di situ, itu disebutnya tampian. Jadi kalau pagiran-girang artinya kan limbahnya ke hilir. Jadi kalau ada yang di sebelah atas, di sebelah hulu, artinya limbahnya ke yang di hilir. Itu menunjukkan sikap saling ingin mengalahkan. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, satu orang punya kulkas 7 pintu, terus ketika tetangganya lihat, dia beli kulkas jam 10 pintu, seperti itu. Baik, yang berikutnya adalah buruk-buruk papan jati. Jati itu adalah satu pohon yang meskipun kerendam air, dia akan tetap kuat. Jadi ini diistilahkan buruk-buruk papan jati itu seseorang yang memiliki sikap baik dan buruk, kalau itu saudara sendiri harus tetap diaku bahwa itu saudara. Berikutnya adalah wiwirang di kolong catang. Catang itu artinya pohon yang tumbang, yang melintang. Kadang-kadang peribahasa ini ditambahin, wiwirang di kolong catangnya gedenya panjang. Itu artinya makhluk yang tak terhingga dengan kesalahan sendiri. Berikutnya adalah init ngali gincing datang ngagandeang. Init itu pergi, ngali gincing tidak bawa apa-apa, jadi tangan kosong. Datang itu ya datang, ngagandeang juga sama artinya tangan kosong, tidak bawa apa-apa. Cuman jadi arti sebenarnya adalah pergi dan pulang tidak bawa apa-apa. Tapi ini biasanya dipakai untuk bahasa halus, untuk sebuah di sebuah perjamuan misalnya. Seseorang itu dia padahal bawa barang banyak, bawa bingkisan banyak, tapi dia membahasakannya seperti itu. Jadi mengakunya, saya tidak bawa apa-apa padahal banyak. Itu adalah bahasa basi dalam bahasa Sunda. Berikutnya adalah bruk di juru, brok di pantok, ngalayah di tengah sawah. Itu menunjukkan bahwa seseorang punya harta yang banyak. Bru, juru, bru itu bahasa panganter ya. Bru itu ditaruh gitu di situ. Bro juga sama, ditaruh ada di ujung, di pojok, di sawah, di mana. Jadi menunjukkan bahwa dia itu orang kaya. Yang selanjutnya adalah pajenggut, jenggut, jengnu gundul. Jenggut itu jambak ya, dalam bahasa itu jambak. Terus orang gundul jambak bagaimana gitu. Nah, ini adalah peribahasa yang menunjukkan bahwa meski dia itu saling kekurangan, tapi tetap saling berbagi seperti itu. Itu menunjukkan sebuah kerukunan dalam kehidupan. Lanjut, indung tunggu rahayu bapa tangkal darajat. Ini menunjukkan bahwa kita harus selalu hormat ke orang tua, karena orang tua itu adalah sumber dari rezeki dan kebahagiaan. Selanjutnya adalah sarendek, saigel, sabobot, sapihanian. Artinya bahwa kita dalam bertetangga harus seirama gitu. Jangan meskipun kita ada di kata bahasa anak sekarang itu adalah di circle yang berbeda, tapi kita berusaha untuk membuat seirama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa hidup rukun. Berikut itu mipit kudu amit ngalaku kudu bebeja. Mipit itu istilahnya adalah gimana ya? Ketika orang-orang kampung mau panen, dia biasanya bikin sesaji lah gitu, sesaji untuk leluhur yang mereka nyebut itu mipit. Mipit itu jadi
pamitan lah gitu, pamitan bahwa dia akan mengambil padi yang sudah siap dipanen. Nah, artinya peribahasa ini adalah ketika kita ingin menggunakan sesuatu yang misalnya milik orang lain dipinjam atau apa, kita harus pamit dulu, minta izin dulu. Lanjut ke leles, jejer, liat, tali. Jejer itu joran. Jadi jorannya itu leles itu jorannya itu harus lentur, melengkung. Kemudian tali harus lihat. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita mengambil keputusan itu harus luwes dan fleksibel. Selanjutnya adalah lamun kayang tang pareng. Ini artinya kalau kayang itu bersemangat. Pareng itu artinya berhasil. Lamun kayang tang pareng artinya adalah kalau kita bersemangat, rajin, pasti akan berhasil dalam melakukan sesuatu. Yang terakhir, yang ke-20 itu lauk buruk milu mijah. Buruk itu ikan busuk, artinya ikan mati ya. Mijah itu artinya bereproduksi gitu. Jadi ikan busuk ya nggak mungkin bereproduksi. Ini untuk memberikan sebuah wejangan, kita jangan ikut campur untuk urusan orang yang kita sendiri tidak harus terlibat di dalamnya, malah akan memperkeruh suasana. Demikian 20 peribahasa Sunda, dan masih banyak lagi. Kalau perlu nanti saya akan tambah edisi berikutnya. Tetap di Kanal Sunda, tempat diajarnya rios bahasa Sunda.